Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, mungkin boleh Cantik buat mimpin doa. Oke, baik Ibu. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita mulai, coba lihat tanaman di pojok kelas itu, kenapa dia bisa tumbuh dengan subur dan bisa tumbuh dengan subur? Kenapa sih? Karena ada matahari. Betul. Bisa Iya, betul. Tepat sekali. Tanaman itu punya kayak dapur ajaibnya, yang dimana di dalam daun itu ada makanannya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai proses fotosintesis. Oke, baik Bu. Oke, anak-anak, boleh duduknya per kelompok 3 Baik. orang. Oke, karena anak-anak sudah berkelompok, kita akan melakukan eksperimen sederhana nih. Wow, eksperimen. Nah, di sini Ibu udah ada 2 gelas air di dalam gelas plastik, yang dimana nanti kita akan mengamati bagaimana proses fotosintesis itu. Baik Ibu. Nah, mungkin boleh anak-anak untuk memasukkan daun ini ke dalam gelas tersebut. Nanti anak-anak amati apa yang terjadi. Baik Ibu. Kita tunggu sampai 15 menit ya anak-anak. Baik Ibu. Oke, karena sudah 15 menit, coba perhatikan baik-baik permukaan daunnya. Apa yang kalian lihat? Ada bintik-bintiknya Bu. Betul. Bintik gelembung ya Bu. Ya, itu bintik-bintik adalah oksigen yang dimana daun itu sedang bekerja. Daun itu mengambil karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen yang kita hirup sekarang. Baik, sebelum kita akan melakukan eksperimen keluar, kita akan menonton video terlebih dahulu terkait bagaimana sih tumbuhan itu makan dan bagaimana sih proses fotosintesis itu. Baik Ibu. Oke, baik, silakan ditonton dan disimak ya. Lebih dari setengah daratan Indonesia yang sangat luas adalah hutan, yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Karena itu pula, Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia karena luasnya hutan menunjang kehidupan kita di bumi. Kok bisa hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan menunjang kehidupan kita semua? Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis.
yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Karena kita sudah menonton video tadi, kita akan pergi ke luar sekolah untuk mengamati dan menganalisis terkait proses fotosintesis yang ada di lingkungan sekolah, tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Baik Ibu. Ayo kita keluar. Di tanaman di lingkungan sekolah terkait proses fotosintesis. Nah, nanti anak-anak mengamati tanaman yang dekat yang kena sinar matahari sama yang tidak kena sinar matahari. Ini lembar LKPD-nya dan boleh kira-kira mengamati tanaman di sini dan nanti mengamati di halaman yang sudah baik Bu. Nothing else makes me feel high. She's like such a light. It's good. Something about it changed my state of mind. Gimana tadi hasil pengamatan di luar sekolah terkait tanaman? Apakah ada hal menarik atau ingin ditanyakan? Ibu, saya mau tanya. Ya, kenapa? Itu tadi ada tanaman layu. Itu tanamannya apa ya Bu kalau layu? Pertanyaan bagus. Nah, itu di mana tanaman itu butuh resep lengkap, itu seperti ada air, cahaya, karbon dioksida, yang dimana tanaman itu kekurangan misalnya air atau cahaya tersebut. Jadi tanaman itu layu begitu. Oke. Makasih Ibu, sudah paham. Baik. Dan di sini Ibu ada tugas tambahan, itu ada bagaimana sih proses fotosintesis yang anak-anak udah lihat video yang telah Ibu berikan. Baik Ibu. Di sini boleh dikerjakan. Ibu tadi sudah membagikan LKPD terkait proses fotosintesis. Nah, Ibu ada lagu tentang proses fotosintesis. Nah, Baik Ibu. anak-anak boleh untuk menyanyikan lagu proses fotosintesis. Ayo kita belajar tentang fotosintesis, tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan cari tahu jawabnya. Bahan yang dibutuhkan dalam fotosintesis: energi matahari, CO2 dan air, klorofil pada daun. Melengkapi prosesnya, fotosintesis terjadi pada daun. Menyerap air dan mineral dalam tanah, disalurkan ke daun, menyerap CO2, klorofil pada daun. Melengkapi prosesnya, hasilnya oksigen, gula dan karbohidrat. Oke, karena anak udah menyanyikan lagu proses fotosintesis bersama-sama, apakah LKPD yang diberikan sudah selesai? Sudah, Ibu. Baik, boleh Prof. Lilan presentasikan di depan. Oke, boleh Bu.
kami, Anissa Jasmine dan juga Maria Catur Zaira akan mempresentasikan hasil diskusi proses dari fotosintesis. proses fotosintesis. Yang pertama itu pada daun, yaitu sinar matahari diserap oleh dedaunan dan pada akhirnya menghasilkan energi. Kemudian karbon dioksida juga diserap oleh daun, Bu. Dan untuk air, nutrisi dan mineral itu diserap melalui akar. Nah, selanjutnya oksigen dilepaskan sebagai produk sampingan fotosintesis. Lalu yang kedua, di bagian pohon energi karbon dioksida, air dan mineral diproses dalam daun. Baik, alhamdulillah anak-anak semua pembelajaran hari ini terkait proses fotosintesis telah selesai. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin bertanya terkait materi hari ini. Baik, silakan Zahira. Saya mau tanya, kalau tumbuhan dari sirami sama air berarti tidak berkembang ya, Bu? Iya, betul sekali. Bukan berkembang tapi bertumbuh. Iya. Kalau misalkan tanaman juga disirami air, tadi pertanyaan Jasmine, karena akan layu. Tanaman jika ada tidak kekurangan atau makanannya itu air, matahari, maka tanaman itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Begitu. Apakah terjawab? Jawab, Ibu. Terima kasih. Baik. Oke, karena pembelajaran hari ini telah selesai, mungkin boleh dipimpin doa penutup oleh Zahira. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.